Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Diajeng Mutiani Hapsari dengan NPM 2250430. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem peredaran darah pada hewan dan manusia. Yuk simak baik-baik videonya. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Nah, ada 3 pembahasan yang akan dipaparkan. Pertama, sistem peredaran darah pada hewan, kedua, sistem peredaran darah pada manusia, dan yang ketiga, kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Pembahasan pertama yaitu ada sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Ada hewan yang belum memiliki peredaran darah, ada yang berupa peredaran darah terbuka, dan ada yang berupa peredaran darah tertutup. Poin pertama, sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah, yaitu hewan bersel satu atau protozoa, tidak memiliki sistem peredaran darah. Gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi, karena tubuh hanya terdiri atas satu sel sehingga seluruh aktivitas metabolismenya dilakukan oleh sel itu sendiri. Nah, poin yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun homolimpa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Sistem ini dijumpai pada hampir semua jenis moluska dan arthropoda. Sistem peredaran darah moluska. Alat peredaran darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantungnya terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga perikardial atau sinus terus menuju ke jaringan tubuh. Di dalam jaringan, darah akan membebaskan zat makanan dan menyerap zat-zat sisa. Selanjutnya, darah akan menuju ke rongga perikardial terus ke jantung melalui ostium. Seperti contoh gambar di samping sistem peredaran darah pada moluska. Sistem peredaran darah pada arthropoda. Alat peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan arteri. Jantung disebut jantung pembuluh, darah dan cairan tubuh serangga disebut hemolimpa. Arah aliran hemolimpa adalah bila jantung pembuluh berdenyut, hemolimpa terpompa mengalir melalui arteri, masuk ke rongga tubuh, masuk ke jaring-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler dari jaringan-jaringan tubuh, akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Fungsi hemolimpa adalah untuk mengedarkan zat-zat makanan kepada sel-sel. Hemolimpa tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak mengikat oksigen. Dengan demikian, darah arthropoda hanya mengedarkan dari makanan, oksigen dan karbon dioksida. Diedarkan melalui sistem trakea yang memungkinkan oksigen dari lingkungan dapat mencapai jaringan. Lalu ada sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana, contohnya pada cacing tanah. Sistem peredaran darah
pada Annelida. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut atau ventral yang dihubungkan oleh pembuluh darah samping atau lateral serta pembuluh kapiler. Pembuluh darah samping pada segmen ke-7 sampai ke-11 terdiri atas 5 pasang lengkung aorta. Kelima pasang lengkung aorta inilah yang dianggap jantung cacing. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada vertebrata. Sistem peredaran darah yang lebih kompleks terdapat pada vertebrata. Pusat peredaran darah vertebrata adalah jantung. Yang pertama ada sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 atrium dan 1 ventrikel. Dinding atrium tipis sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas. Sedangkan dinding biliknya cukup tebal, sehingga tampak lebih pucat. Selain itu, pada jantung ikan terdapat sinus venosus yang menerima darah dari vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Selanjutnya, sistem peredaran darah amfibia. Sistem peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda karena dalam 1 kali peredarannya, darah melewati jantung 2 kali. Pada masa larva atau berudu, sistem peredaran darahnya menyerupai ikan. Setelah metamorfosis menjadi katak, sistem peredaran darah mengalami perubahan yang sesuai untuk kehidupan di lingkungan darat. Alat peredaran darah terdiri atas jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium kanan sama dengan atrium dexter dan kiri atrium sinister, serta menampung darah dari pembuluh besar yang akan masuk ke atrium dexter. Sistem peredaran darah reptilia. Sistem peredaran darah reptilia merupakan peredaran darah ganda. Jantung reptilia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Arah aliran darahnya yaitu 1. Dari ventrikel jantung ada 2 aorta yang membelok ke kanan dan ke kiri. Kedua, dari tiap aorta tersebut bercabang-cabang arteri kecil yang menuju ke berbagai organ tubuh. Yang ketiga, setelah sampai di kapiler, darah kembali ke jantung seperti gambar di samping. Nah, yang terakhir, sistem peredaran darah burung. Sistem peredaran darah burung merupakan peredaran darah ganda. Jantung burung terbagi 4 ruang, yaitu 2 atrium kanan dan kiri serta 2 ventrikel kanan dan kiri. Arah aliran darahnya yaitu 1. Darah dari vena membawa karbon dioksida, serambi kanan dipompa keluar melalui arteri dada paru-paru. Kedua, dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengambil oksigen. Serambi kiri darah dipompa keluar melalui aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh kapiler yang terdapat dalam jaringan. Keempat, dalam jaringan pembuluh kapiler, darah memberi oksigen dan mengambil karbon dioksida dan air. Vena serambi kanan dan seterusnya, seperti gambar di samping. Pembahasan selanjutnya ada sistem peredaran darah pada manusia. Apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Seperti gambar di samping,
yaitu adalah komponen penyusun darah. Bisa dibaca baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah, eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Sel darah putih. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin. Dalam sel darah merah, hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan biliburin atau pigmen empedu. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm3 darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, opal, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500 sel per 1 mm3 darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan dan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada nomor 1 sampai 5, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi, serambi kanan pada nomor 6 sampai 10. Selanjutnya ada pembahasan terakhir, yaitu kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Kelainan dan penyakit pada darah dan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan non-keturunan. Faktor keturunan. Penyakit keturunan disebabkan oleh genetik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hemofilia. Penyakit keturunan berupa darah yang keluar dari pembuluh darah tidak dapat membeku.
Lalu ada talasemia, penyakit yang ditandai dengan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida kurang. Lalu ada sickle cell anemia, penyakit berupa kelainan sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit. Akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Lalu ada dari faktor non-keturunan. Kelainan darah ini disebabkan oleh faktor fisiologis. Di antaranya adalah yang pertama anemia atau penyakit kurang darah. Disebabkan kandungan hemoglobin rendah, berkurangnya sel darah merah atau menurunnya volume darah dari ukuran normal. Lalu ada anemia pernisiosa, penyakit di mana tubuh tidak mampu menyerap vitamin B12. Selanjutnya aneurisma, penyakit pelebaran pembuluh arteri karena lemahnya dinding otot. Lalu erythroblastosis fetalis, di mana rusaknya eritrosit bayi di dalam kandungan karena perbedaan resus dengan ibu. Lalu elefantiasis atau penyumbatan aliran pembuluh limpa akibat infeksi cacing filaria. Selanjutnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu nilai ambang tekanan sistole sekitar 140-200 mmHg atau lebih, dan nilai ambang tekanan diastole sekitar 90-110 mmHg atau lebih. Yang terakhir ada hipotensi, tekanan darah rendah bila tekanan sistole di bawah 100 mmHg. Cukup sekian pembahasan sistem peredaran darah pada hewan dan manusia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.